Oke baik, selamat pagi, siang, sore, salam olahraga. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Mengenai dari laga kemarin malam, dari keseluruhan analisa YouTube memang sangatlah bagus. Kemudian untuk build group masuk 2 build dan tidak masuk ada beberapa build ya. Dimana untuk laga malam hari ini saya akan membahas sekitar ada 6 laga Liga-Liga top Eropa. Di laga pertama saya membahas pertandingan dari Liga Swedia Superettan. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Osters menghadapi Unstedten ya. Dari peringkat sementara di mana tuan rumah Osters berada di peringkat 4 dengan meraih 41 poin dari 24 laga, hanya selisih 1 poin dengan Landskrona yang berada di peringkat 3. Sedangkan Unstedten berada di peringkat 10, mereka memiliki poin yang sama dengan Örebro yaitu 31 poin. Jadi untuk laga ini saya mengira memang Ostras akan mencoba untuk bisa meraih kemenangan di kandang, mengingat mereka jika meraih kemenangan mereka mampu berada di peringkat 3 ataupun bisa ke peringkat 2 ya. Jadi untuk laga ini menurut versi saya sendiri ini cenderung berada di tuan rumah Ostras mengepur handicap. Kemudian memasuki laga yang kedua, kita pergi ke Liga Portugal. Di laga ini mempertemukan tuan rumah FVS menghadapi Farenses ya. Dari line up pemain ada 2 pemain tidak akan bermain untuk tuan rumah AVS, sedangkan Frances hanya 1 pemain saja. Di mana di laga terakhir AVS menahan kekalahan di kandang Sporting Lisbon dengan skor 3-0. Di laga terakhir Frances menelan kekalahan saat menghadapi Arouca dari peringkat sementara, di mana tuan rumah AVS berada peringkat 11, sedangkan Frances berada di peringkat 18 dengan meraih 0 poin dari 6 laga. Ini masih awal musim. Saya mengira di laga ini mungkin akan kembali di under goal ya, jadi rekomen untuk laga AVS menghadapi Frances berada di under goal saja. Kemudian memasuki laga yang ketiga, kita membahas pertandingan dari Liga Swedia Allsvenskan. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Göteborgs menghadapi Guides ya. Dari line up pemain untuk WFK Göteborgs ini ada 4 pemain mereka sudah dipastikan tidak akan bermain, sedangkan Guides Göteborgs tim tamu yaitu ada 3 pemain. Di laga terakhir, Göteborgs bermain imbang menghadapi Vetras dengan skor 1-1, sedangkan Guides Göteborgs meraih kemenangan di kandang saat menghadapi Djurgården dengan skor 3-0. Dari peringkat sementara di mana tuan rumah Göteborgs berada di peringkat 13, sedangkan Guides berada di peringkat 6 sementara. Jadi untuk laga ini menurut versi saya sendiri cenderung masih berada di under goal untuk laga Göteborgs menghadapi Guides. Oke, next, di laga berikutnya kita membahas pertandingan dari La Liga Spanyol. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Villarreal menghadapi Las Palmas. Villarreal di laga ini ada 5 pemain mereka sudah dipastikan tidak akan bermain dan 1 pemain berikutnya masih diragukan. Begitu juga dengan Las Palmas, 5 pemain juga yang tidak akan bermain. Di laga terakhir yaitu Villarreal meraih kemenangan di kandang Espanyol dengan skor 2-1, sedangkan di laga terakhir Las Palmas bermain imbang saat menghadapi tim tamu Real Betis dengan skor 1-1. Dari peringkat sementara di mana tuan rumah Villarreal berada di peringkat 6 dengan meraih 14 poin dari 7 laga, Las Palmas berada di peringkat 20 juru kunci dengan meraih 3 poin dari 7 laga. Untuk laga ini menurut versi saya sendiri ini cenderung masih berada di tuan rumah Villarreal mengepur handicap. Kemudian kita pergi ke Serie A Italia. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Parma menghadapi Cagliari. Dari 5 pemain untuk tuan rumah Parma ada 2 pemain mereka tidak akan bermain dan 4 pemain berikutnya masih diragukan. Cagliari yaitu ada 1 pemain tidak akan bermain, sedangkan 3 pemain berikutnya masih diragukan ya. Dimana di laga terakhir tuan rumah Parma ini bermain imbang saat menghadapi Lecce dengan skor 2-2, sedangkan di laga terakhir Cagliari menelan kekalahan saat menghadapi Empoli ya. Dari peringkat sementara di mana tuan rumah Parma berada di peringkat 15 dengan meraih 5 poin dari 5 laga, sedangkan Cagliari berada di peringkat 20 dengan meraih 2 poin dari 5 laga. Untuk laga ini melihat dari head-to-head terakhir, kedua tim sudah sempat bertemu pada tahun 2023 di mana pada waktu itu berakhir dengan skor imbang 0-0. Untuk laga ini menurut versi saya sendiri cenderung berada di tim tamu Cagliari menahan handicap. Kemudian memasuki laga yang terakhir, saya membahas pertandingan dari Liga Inggris. Untuk laga ini mempertemukan tuan rumah Bournemouth menghadapi Southampton. Di laga ini tim yang diunggulkan untuk bisa memenangkan laga yaitu tuan rumah Bournemouth cenderung mengepur handicap. Jadi untuk laga ini melihat dari line up pemain ada 1 pemain untuk tuan rumah Bournemouth masih diragukan untuk bisa tampil, sedangkan Southampton di laga ini ada 3 pemain. Di laga terakhir Southampton bermain imbang menghadapi Ipswich, sedangkan Bournemouth di laga terakhir menelan kekalahan saat menghadapi Liverpool. Head-to-head terakhir kedua tim sudah sempat bertemu pada tahun 2023 di mana di laga terakhir pada waktu itu yaitu International Friendly Match ada persahabatan antar klub berakhir dengan skor 3-2 kemenangan Bournemouth.
Untuk laga ini cenderung berada di tuan rumah Bournemouth mengepur handicap. Oke baik, itu dia mengenai dari laga malam hari ini. Kemudian untuk Bill berlanjut info di grup. Terima kasih, selamat pagi, siang, sore, salam olahraga.